Seperti Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK, merupakan perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan dalam bidang usaha perindustrian jamu dan farmasi, perdagangan, pengangkutan darah, jasa, dan pertanian. Perusahaan ini resmi berdiri sebagai PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul di tanggal 18 Maret 1975. Pada segmen produk herbal dan suplemen, sudah muncul memiliki berbagai produk unggulan seperti tolak angin. Pada segmen food and beverage, beberapa produk unggulan sudah muncul, antara lain kopi merah energi. Sedangkan produk farmasi unggulan antara lain anacetilin zero, inflazon, tenmoxid, alkohol, dan likodexon. Nah, kali ini struktur kepemilikan saham. Kepemilikan saham PT Industri Jamu dan Farmasi sudah muncul TBK ini dimiliki oleh PT Hutang Candi Biru sebesar 60,5%. Dan sisanya dimiliki oleh masyarakat warga. Lalu ada segmen perusahaan. Perusahaan dibagi menjadi 3 segmen utama berdasarkan produk yaitu segmen jamu dan peralatan suplemen dengan kontribusi penjualan sebesar 65,9%, segmen makanan dan minuman dengan kontribusi penjualan sebesar 30,9%, dan segmen farmasi dengan kontribusi penjualan sebesar 3,2%. Kemudian ditinjau dari tujuan makroekonomi yang pertama adalah inflasi. Nah, inflasi di Indonesia pada Maret 2024 naik menjadi 3,05% YoY dari 2,75%. Meskipun inflasi mengalami positif, angka ini masih melalui target Bank Indonesia sebesar 3%. Bank Indonesia berusaha mencapai target ini melalui kebijakan moneter termasuk menaikkan suku bunga acuan menjadi 6,25% sejak 24 April 2024. Pelemahan ini dipengaruhi oleh kenaikan suku bunga acuan Amerika Serikat, pertumbuhan ekonomi AS yang kuat, perbedaan kebijakan moneter antara AS dan Indonesia, serta faktor geopolitik. Lalu ada suku bunga yang naik 25 poin. Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 6,25% dalam rapat Dewan Gubernur yang berlangsung pada 23 sampai 24 April 2024. Langkah ini untuk mengendalikan inflasi yang masih berada di atas target Bank Indonesia. Kemudian ada laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Laju pertumbuhan PDB yang meningkat cukup pesat dalam 2 tahun terakhir menunjukkan recovery ekonomi yang baik setelah adanya pandemi COVID-19. IMF dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 mencapai angka 4,9% sampai 5%. Dan inflasi pada sektor pertanian. Inflasi yang terjadi pada sektor pertanian di kuartal 4 2023 sebesar 1,7% dan fokus pada sektor perkebunan yang naik cukup signifikan dibanding beberapa kuartal sebelumnya. Ini membuat harga bahan mentah sido cenderung naik sehingga membuat beban produksi sido makin bertambah. Tinjauan industri dan posisi persaingan dapat kita lihat melalui Porter's Five Forces. Yang pertama ada persaingan dalam industri. Persaingan pasar obat-obatan di pasar domestik itu cukup kompetitif, namun market leader di bidang obat-obatan herbal di Indonesia masih dipegang oleh Sido muncul. Yang kedua ada hambatan pendatang baru. Ancaman produk baru itu relatif rendah karena industri obat-obatan tradisional ini memiliki hambatan masuk yang cukup tinggi. Peraturan pemerintah terkait dengan bahan baku, standar produksi, sertifikasi produk, dan bahan baku yang relatif sudah dikontrak oleh perusahaan besar dapat menjadi penghalang bagi pesaing baru. Lalu yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Pembeli produk Sido muncul dan produk cenderung memiliki kekuatan tawar yang cukup tinggi. Mereka memiliki banyak pilihan dari berbagai produsen dan harga serta kualitas produk menjadi faktor penting dalam keputusan pembelian. Tetapi ada berbagai konsumen yang tetap memilih produk Sido muncul walaupun harganya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Lalu yang keempat ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Sido muncul sangat bergantung pada pemasok bahan baku alami seperti rempah-rempah, tanaman obat, dan bahan lainnya. Namun, karena sumber daya alam yang digunakan umumnya tersedia secara luas, kekuatan pemasok relatif lebih rendah. Perusahaan memiliki mitra dengan berbagai pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku yang stabil, walaupun ada resiko untuk pemasok gagal panen atau kualitas produksi yang menurun. Sido muncul masih memiliki pilihan lain dalam mengambil bahan baku. Yang kelima atau yang terakhir ada hambatan bagi produk pengganti. Meskipun obat-obatan tradisional ini masih melekat pada kehidupan masyarakat di Indonesia dan produk kesehatan tradisional tetap populer di Indonesia, ada resiko dari produk pengganti seperti obat modern atau suplemen makanan yang diklaim memiliki manfaat kesehatan yang serupa. Analisis fundamental saham Sido muncul. Rasio likuiditas. Dalam 5 tahun terakhir, rasio likuiditas Sido muncul selalu dalam kondisi sehat. Terbukti dari current rasio perusahaan yang berada jauh di atas rasio 1 kali. Yang menunjukkan total aset yang dimiliki Sido muncul sangat mampu menutup seluruh kewajiban jangka pendeknya. Selain itu, cash ratio dan quick ratio juga dalam kondisi yang cukup bagus. Dapat disimpulkan bahwa saham Sido muncul sangat mampu dalam pemenuhan kewajiban jangka pendeknya. Yang kedua, rasio solvabilitas. Dilihat dari solvabilitasnya, dari debt to asset ratio dan debt to equity ratio, bahwasanya Sido muncul masih terjaga di rasio di bawah 1 kali. Yang artinya, utang yang dimiliki Sido muncul masih dapat diimbangi dengan nilai aset dan ekuitas dari perusahaan. Dari dua rasio tersebut menunjukkan bahwa Sido muncul masih bisa menjaga rasio utangnya selama 5 tahun. Yang ketiga, rasio profitabilitas. Dilihat dari profitabilitasnya, Sido masih terjaga selama 5 tahun mendapatkan laba yang konsisten. Dalam menghitung valuasi Sido muncul, tim kami menggunakan 2 pendekatan valuasi, yaitu yang pertama adalah absolute valuation dan yang kedua adalah metode relative valuation. Absolute valuation yang kami pilih adalah metode discounted cash flow.
Dan untuk relative valuation sendiri, kami menggunakan metode price book value dan price to earning. Yang pertama yaitu metode discounted cash flow. Kami menggunakan metode discounted cash flow, free cash flow to firm, untuk menentukan nilai intrinsik dengan memproyeksikan arus kasnya sampai dengan tahun 2028. Sido sudah mengalami arus kas yang positif dan diekspektasikan untuk terus bertumbuh di masa depan. Kami menggunakan asumsi 2,94% terminal growth. Kami menggunakan dari asumsi dari rata-rata inflasi digabung dengan rata-rata gross domestic product selama 5 tahun. Sehingga metode DCF dapat digunakan di perusahaan ini. Kami mendapatkan nilai intrinsik sebesar 847 per saham. Metode yang kedua adalah multiple valuation. Kami menghitung multiple valuation price book value dan price earning berdasarkan pada peers perusahaan seperti KLBF dan Sohu. Dari hasil analisis kami, dari masing-masing multiple yang kami gunakan ditunjukkan bahwa saham Sido berada dalam kondisi overvalue dibandingkan peersnya. Bisa terlihat bahwa PBV dari Sido adalah 5,4 kali dan price earning dari Sido adalah 21,6 kali. Bisa kita simpulkan bahwa value per share-nya adalah dari price book value 469 dan price earning adalah 653. Dengan margin of safety dari price book value adalah minus 32% dan price earning adalah minus 5%. Dari dua metode di atas, kami mendapatkan blend valuation dengan metode DCF, FCFF, price book value, dan price earning. Dari DCFF, FCFF, kami membobotkan sebesar 60% dan untuk price book value dan price earning masing-masing 20%. Didapat value per share-nya adalah 732 dan harga saat video ini dibuat tanggal 19 April 2024 adalah harga 685. Maka potensi yang terjadi adalah upside sebesar 6,9%. Untuk menghitung harga wajar final, kami menggabungkan 3 perhitungan valuasi yang telah disebutkan di atas. Namun dalam perhitungannya kami memberikan bobot yang berbeda untuk setiap jenis valuasi. Sehingga kami mendapatkan harga wajar Sido final adalah sebesar 732 yang memberikan potensial upside sebesar 6,9%. Apabila ditinjau dari segi ESG, sebagai salah satu perusahaan jamu dan farmasi yang terdepan di Indonesia, Sido menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan dan prinsip-prinsip dari ESG. Penghargaan-penghargaan yang diperoleh atas keberlanjutan dan ESG seperti penghargaan Proper Emas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sustainability Award dari Indonesian Sustainability Reporting Award, pencantuman dalam indeks MSCI ESG Leader Index, dan kami percaya akan menciptakan sentimen positif bagi para investor. Untuk ESG yang pertama ada environment. Sido ini membuktikan perusahaan mereka peduli akan faktor lingkungan, dibuktikan dengan mendapatkan beberapa penghargaan Proper Emas sejak tahun 2020 hingga tahun 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk pelestarian lingkungan Sido ini mencakup air, energi, limbah, dan emisi. Intensitas penggunaan air bersih untuk proses produksi ada pada angka 0,00349 ml per ton produk. Untuk penggunaan listrik dari jaringan PLN untuk produksi sebesar 1,43 di tahun 2023 dan mengalami penurunan sebesar 9% apabila dibandingkan dengan baseline 2021. Sampah yang terbuang ke tempat pembuangan akhir mengalami penurunan sebesar 51% pada tahun 2023 apabila dibandingkan dengan tahun baseline 2021. Emisi GRK untuk proses produksi dan fasilitas pendukung turun sebanyak 78% dibandingkan dengan baseline tahun 2021. Emisi GRK untuk proses produksi dan fasilitas pendukung mengalami penurunan sebesar 83% apabila dibandingkan dengan tahun 2021. Lalu untuk sosial, dalam pengembangan sosial, Sido ini mencakup pengembangan masyarakat, pelatihan, dan pengembangan karyawan, kesejahteraan karyawan, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan 5 program pemberdayaan baru pada tahun 2023, adanya 1 desa rintisan di Pemalang, adanya kenaikan rata-rata ekonomi masyarakat binaan sebesar 30%, adanya penambahan anggota kelompok empok jajan sebesar 15%, penambahan omset sebesar 25%, penambahan 1 kelompok wanita tani kapulaga dengan 50 anggota, lalu ada penambahan jam untuk pelatihan karyawan sebesar 5,4%. Lalu juga hak-hak karyawan secara normatif telah dipenuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada governance. Perusahaan ini sadar akan pentingnya good corporate governance dipandu dengan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 21 POJK 04/2015 tentang penerapan pedoman tata kelola bagi perusahaan terbuka dan Surat Edaran OJK nomor 32 SOOJK 04/2015 tentang pedoman tata kelola perusahaan terbuka. Struktur tata kelola Sido ini mengatur sistem dewan ganda dalam melakukan operasional dan aspek keberlanjutan perusahaan.